Ogah ributkan royalti lagu-lagu bandnya, Ivan Seventeen protes dengan cara tak biasa. Tragedi tsunami di Tanjung Lesung, Banten, pada tanggal 23 Desember tahun 2018 jadi momentum yang tak bisa dilupakan Ivan Seventeen. Ini karena Ivan kehilangan seluruh personel Seventeen, yakni Bani, bass, Andi, drum, dan Herman, gitar, yang meninggal atas kejadian tsunami di Tanjung Lesung saat mereka manggung. 4 tahun berlalu, Ivan Seventeen masih terus memikirkan anggota bandnya itu dan memastikan tak akan melupakan semuanya. Tapi setelah kejadian, anak-anak Seventeen tak pernah berhenti dibicarakan. Bukan soal kesedihan, tapi soal karyanya dan cerita menyenangkannya, kata Ivan Seventeen ketika ditemui di sela peluncuran kunci rumah entertainment, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 November tahun 2022. Ivan mengatakan setelah tragedi tsunami di Tanjung Lesung, tak bisa dipungkiri semua lagu-lagu Seventeen banyak didengarkan dan diputar di mana-mana. Tapi, pria berusia 39 tahun itu tidak mengetahui berapa besar royalti yang didapatkan oleh Seventeen. Itu urusan label sih. Ya, sampai sekarang gua belum merasakan apapun, ucapnya. Pemilik nama lengkap Rivian Fajarsyah itu tak berani bersuara. Sebab, selama ini musisi lain yang berteriak akan royalti, tak ada perubahan yang signifikan. Dengan alasan itulah, Ivan melakukan inovasi dengan melahirkan kunci rumah entertainment yang melahirkan platform Kunci Play. Tapi ya, Kunci Play bentuk protes gua. Gua gak mau mengeluhkan sistem yang ada. Daripada gua protes mana royalti gua, mending gua create sebuah sistem, jelasnya. Langkahnya melahirkan aplikasi baru soal musik, karena Ivan ingin juga berguna untuk para musisi di luar sana yang berteriak soal royalti. Setelah tragedi banyak yang support, akhirnya gua bisa balik ke industri musik dan pada intinya gua dikasih hidup percuma kalau tidak melakukan hal yang bermanfaat buat orang, terangnya.